Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share budgeting aku di bulan Maret ya mams ya. Dan sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan jangan lupa ya mams ya, yang belum subscribe di subscribe dulu karena subscribe gratis ya mams ya. Nah sekarang aku mau budgeting dulu, dan untuk budgeting bulan Maret ini aku bagi untuk dana kewajiban, kebutuhan lain-lain, dan tabungan. Nah jadi untuk yang kewajiban ini aku bagi beberapa ya mams ya. Jadi untuk kewajibannya itu ada untuk listrik, kemudian untuk kuota, BPJS, dan pos ronda, karena di tempat aku tuh kan masih di kampung ya mams ya, jadi masih ada ronda kayak gitu dan dijatah sekali gitu ya, jadi giliran. Nah untuk listriknya ini punya aku tuh habis 200.000 ya mams ya. Kemudian untuk kuota, karena aku tuh nggak pakai wifi-wifian ya, jadi aku pakai kuota itu habisnya 200.000, jadi aku tuh 100.000, kemudian pak suami itu 200.000. Dan untuk anak-anak itu nggak pakai ya mams ya, jadi misalkan anak-anak itu pinjem HP gitu, kita pakein tethering gitu ya mams ya, jadi nggak dipegangin HP sendiri. Kalau pas pakai HP itu pas Pak Sutu lagi di rumah gitu mams. Kemudian untuk BPJS nya ini aku tuh 3 orang ya, jadi aku, Pak Su, kemudian anak aku yang pertama, dan anak yang kedua itu enggak aku daftarin BPJS ya mams ya, karena ternyata BPJS itu setahu aku tuh nggak naik gitu ya, tapi ternyata sekarang itu naik, dan aku bayangin mungkin besok-besoknya tuh juga naik gitu mams. Jadi aku putuskan untuk anak yang kedua ini nggak aku daftarin BPJS aja. Nah kemudian untuk kebutuhan ya, ini yang jelas adalah belanja bulanan aku prioritaskan untuk yang besar dulu ya. Jadi belanja bulanan itu perkiraan 500.000, jadi itu udah termasuk beras dan susu. Dan alhamdulillah sekarang anak aku tuh nggak pakai pampers ya mams ya, yang kedua itu. Kemudian untuk yang kedua ini kebutuhannya adalah gas. Untuk gasnya ini biasanya untuk 1 bulan aku habis 2 tabung, dan itu 20.000 dikali 2 jadinya 40.000 ya mams ya. Nah kemudian sekarang aku nggak jarang gitu ya mam untuk belanja harian, aku belanja mingguan gitu karena memang lebih hemat juga. Terus kadang bisa untuk 1 mingguan, kadang bisa untuk lebih gitu mams. Jadi untuk belanja mingguan itu aku budgetin 150.000 ya per minggu, terus aku kali 4 jadinya 600.000. Nah kemudian aku budgetin juga untuk bensin mobil. Bensin mobilnya ini aku budgetin 100.000. Kemudian untuk budgetin bensin motor itu juga 100.000 ya mams. Dan untuk sanggup pak suami itu aku budgetin 400.000 per bulan ya. Nah kemudian untuk jajan anak-anak ini, kan anak aku tuh kan udah sekolah. Kalau di sekolah itu waktu pulang sekolah udah ada jajanan banyak banget ya di sana, dan pastinya jajan, dan di rumah itu kadang minta jajan lagi karena habis ngaji kayak gitu ya. Dan sekarang sudah ada adiknya, dan adiknya juga udah tahu jajan mam, jadi ini aku budgetin 300.000. Padahal dulu kakaknya itu nggak ngerti ya mam, seumur 2 tahun itu minta jajan. Dan sekarang itu karena yang kecil ini suka lihat masnya itu jajan gitu, jadi dia juga suka jajan, kadang dia minta sendiri gitu ya, minta jajan sendiri, udah bisa bilang gitu mams.
Jadi memang anak yang pertama dan kedua itu memang berbeda ya. Nah, kemudian ini aku budgetin juga untuk kebutuhan lain-lain. Di sini aku bagi beberapa. Ini ada sedekah, kemudian ada nikahan tetangga karena aku dapat undangan di bulan ini tuh ada 2 ya, nggak tahu yang lainnya, mungkin ada yang nyusul gitu. Nah, itu ada nikahan tetangga, kemudian ada nikahan saudara juga, kemudian ada arisan. Nah, untuk sedekah ini aku budgetin 100.000, dan misalkan kalau ada uang lebih gitu ya, itu biasanya aku lebihkan ya Mams ya. Kemudian untuk nikahan tetangga, biasanya ya ini ikut pada umumnya, kalau di tempatku tuh 100.000 ya Mams. Kemudian untuk nikahan saudara, dan ini kalau saudara ini berbeda ya Mams ya, ini aku budgetin 200.000. Tetapi untuk saudara ini memang berbeda. Misalkan ada lebih kelebihan rezeki aku gitu ya, biasanya aku tambahin gitu Mams. Nah, kemudian untuk arisan ini 20.000, ini arisan RT gitu ya Mams ya. Jadi itu udah termasuk sama kas juga. Nah, kemudian untuk tabungan di sini juga aku berbagi gitu ya, ada beberapa, dan ini ada tabungan Farih untuk seperti asuransi tapi bukan asuransi ya. Jadi itu aku tuh di BSI gitu Mams. Nah, itu aku per bulannya tuh bayarnya 300.000, dan aku ngambilnya besok ketika anak aku tuh umur 10 tahun gitu ya Mams ya, tapi tetap pakai nama aku. Dan ini aku buatkan tabungan untuk Mas Farih ya. Nah, jadi insya Allah ya gitu, nggak terasa banget 300.000 itu. Jika udah 10 tahun itu jadi banyak kayak gitu. Siapa tahu besok ada keperluan untuk kuliah kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk tabungannya aku bagi juga untuk tabungannya Alia ya, anak aku yang kedua. Ini rencananya aku mau belikan emas gelang kayak gitu ya. Kemarin aku udah lihat-lihat dan perkiraannya itu masuk 2 graman gitu, dan di sini aku budgetin 900.000. Nah, karena gelangnya itu udah kekecilan gitu ya Mams ya, jadi aku pengen beliin gelang buat Alia. Terus di sini aku budgetin juga untuk tabungan Idul Fitri, dan tabungan Idul Fitri itu 1 bulannya aku sisihkan 100.000 ya Mams ya, biar kalau pas ada besok misalkan ada perayaan Idul Fitri itu enggak kaget gitu ya Mams ya. Emang pengeluaran tuh pasti banyak ya kalau pas hari raya Idul Fitri itu, dan di sini aku budgetin 100.000 per bulan. Kemudian untuk tabungan keluarga ini misalkan untuk keperluan mendadak gitu ya, itu aku budgetin aja 100.000. Nah, di sini aku juga budgetin untuk dana darurat itu 300.000, karena anak aku tuh kemarin yang Alia itu karena nggak ada BPJS ya, jadi periksa ke dokter kayak gitu, dan habisnya juga lumayan ya. Nah, ini aku kasih dana darurat ya 300.000, dan semoga sih udah sehat-sehat aja ya Mams ya, karena lagi musim kayak gini ya, sering banget ada yang batuk pilek, demam kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga budgetin untuk jalan-jalan maupun sekedar makan di luar gitu. Biasanya aku seminggu sekali itu ya. Itu kadang-kadang sih Mams, nggak selalu gitu ya. Itu aku budgetin 250.000. Kadang itu kita cuman makan misalkan kita kepengen bakso gitu ya pas malam minggu, ataupun mie ayam, ataupun somai, ataupun mie goreng, capcay kayak gitu aja ya Mams ya. Dan di sini aku budgetin 250.000 aja, karena juga planningnya kayaknya belum ada sih ya untuk pergi kemana-mana, lagian juga lagi kondisinya seperti ini.
Nah terus ini aku juga budgetin untuk planning pembelian barang untuk di dapur aku ya, karena aku masih ngincer dan itu memang suatu kebutuhan ya, bukan untuk pengen beli gitu, enggak. Jadi ini memang murni untuk kebutuhan, dan di sini aku budgetin 200.000. Nah jadi di sini aku totalin ya, jadi untuk total dana kewajiban itu sekitar 555.000. Kemudian untuk totalnya kebutuhan ini 2.040.000. Kemudian untuk kebutuhan lain-lain sekitar 420.000. Kemudian untuk tabungannya semuanya tuh totalnya 1.400.000. Dan di sini semuanya totalnya adalah 4.415.000. Itu untuk kebutuhan satu keluarga ya, ada 4 orang. Aku, Pak suami, Mas Fari, dan Dede Alia. Nah di sini aku hanya share aja bagaimana cara aku mengelola keuangan biar lebih tertata gitu aja ya, biar tahu larinya kemana. Dan di sini aku tuh nggak bermaksud untuk menggurui ya Mams ya. Nah, saya yakin Mams di sana lebih hebat ya dibanding aku. Dan mungkin itu aja ya Mams ya, budgetin untuk bulan Maret kali ini. Semoga sedikit menginspirasi dan bermanfaat ya Mams ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dan video ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.